Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Haris Sobur. Saya guru PAI di SMA Negeri 17 Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 dengan materi ketentuan waris sesuai dengan syariat Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Saran dan kritik sangat saya harapkan untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kembali. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua muridnya untuk memimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Allah ingin kita berdoa dalam hati masing-masing. Untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan tadarus kita. Berarti hari ini kita sudah sampai surat Al-An'am ayat 106. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau aplikasinya. Kalau sudah ada, ya kita mulai. Nanti sudah siap pembelajarannya. Bagaimana? Bukunya sudah ada? Alat tulisnya sudah disiapkan? Siapkan dulu ya, silakan. Ya, kalau sudah siap, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Hadir semua hari ini? Ya, siapa yang hadir?
minggu kemarin Rahmat sakit, sekarang sudah bisa hadir, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hukum waris. Ada yang tahu hukum waris itu apa? Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah ya. Nah, kemudian kemarin kalian sudah mengenal hikmah dari mempelajarinya. Ada yang masih ingat? Mendapatkan warisan yang halal dan baik. Mendapatkan warisan dengan cara yang halal dan baik. Ada lagi yang lain? Ya, menghindari pertikaian keluarga. Ya, baiklah. Kalau begitu, sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Dan Bapak ingin memberikan motivasi pada kalian bahwa dengan mempelajari ilmu waris ini, bukan hanya kita mengambil hikmahnya, tapi kita juga harus tahu siapa sebenarnya yang disebut ahli waris. Ya, siapa yang berhak mendapatkan ahli waris dan siapa yang tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Ya. Sebelum kita mulai, untuk mengkonsentrasikan kalian supaya tidak terpecah-pecah, Bapak akan buat dulu sebuah permainan atau ice breaking ya. Coba kalian ikuti apa yang Bapak ucapkan. Siap? Siap. Halo? Halo. Hai? Hai. Halo, hai? Halo. Oke, udah berapa halonya? 2. Betul 2? Belum konsentrasi. Sekali lagi. Halo, halo. Berapa Rehan halonya? 5, betul tidak? Ini masih belum konsentrasi juga. Sekali lagi ya. Halo hai. Halo hai, halo. Tri, berapa halonya? 3. Aduh, masih belum konsentrasi. Ingat, kata kuncinya adalah ikuti yang Bapak ucapkan. Ya? Paham? Nah, coba sekali lagi. Halo? Halo? Berapa halonya? Nah, ini dia seperti apa tadi sudah konsentrasi. Bapak nyuruhnya untuk mengulangi kata Bapak. Bukan menyuruh menghitung ya. Nah, sekarang sudah konsentrasi ya. Kita masuk ke pembelajaran. Kita seperti biasa ada sebuah video terlebih dahulu. Ya, silakan perhatikan. Terbilang mapan dalam kehidupan. Tinggal di sebuah kampung di Kabupaten Waikana, Provinsi Lampung. Di usia senjanya, Rahma berniat membagikan harta berjalan kepada anak-anaknya. Begini, Bapak ingin mewariskan kepada kalian sebagian harta, yaitu tanah. Betul sekali. Tujuan Bapak kalian itu baik. Biar kalian semua punya modal untuk menjalani hidup di kemudian hari. Iya, tapi Bapak apakah bisa membantu pemberian itu? Soal itu sudah Bapak persiapkan. Jadi kalian punya bagian masing-masing. Dari pernikahan dengan istri pertamanya, Rahmat dikaruniai 2 orang putra, Ridwan dan Marwan. Lalu Rahmat menikah untuk kali kedua dengan Zainah. Dari hasil pernikahan memiliki sang putra bernama Jamal. Ingat, satu pesan Bapak untuk kalian, jangan kalian ketinggalan warisan. Iya, Pak. Soal warisan, Rahmat tak ingin anaknya berselisih. Ia berupaya membaginya dengan adil kepada anak kandung maupun anak sambungnya. Ya.
Ya, beri tepuk tangan dulu untuk videonya. Kenapa kalian terharu? Nah, coba ada yang mau menyebutkan barusan proses pembagian harta warisan. Nama keluarganya siapa? Keluarga Bapak Rahmat. Anaknya ada berapa? 3. Anaknya ada berapa? 3. Istrinya ada berapa? 1. Yang pertama sudah menikah lagi. Ya. Jadi yang pertama di istri pertama berapa anaknya? 2. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya siapa? Ridwan dan Marwan. Ya betul, Ridwan dan Marwan. Kemudian menikah lagi dengan istri barunya namanya Zainab. Punya anaknya itu bawaan dari istrinya. Dari Zainab itu punya anak namanya siapa? Jamal, betul sekali ya, Jamal. Jadi anaknya ada 3, yang 2 anak kandung, yang 1 adalah anak sambung bawaan dari istri barunya. Ya, nah berikutnya Bapak akan persilahkan untuk mengisi LKPD atau tugas. Kalian akan mengisi LKPD ini. Nanti kalian harus yang pertama setelah kalian mengamati video, apakah pembagian warisan seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Rahmat itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kalau belum, kenapa? Alasannya apa? Kalau sudah, kenapa? Alasannya apa? Ya. Yang kedua, kalau misalkan tidak sesuai, yang sesuai itu seperti apa? Ya, kalau yang sesuai seperti apa? Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya, silakan nanti kalian kerjakan. Ya, untuk mengerjakan ini, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, silakan kelompok 1 sesuai dengan nomor urut absennya. 1, berarti 2, berarti kelompok 2, 3, dan 4. Nanti selanjutnya mengikuti kelompoknya. Jadi 5 kelompok 1. Yang absennya 2. Absen 7, 3, 8, 4, dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Silakan sekarang duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baiklah, semuanya sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, silakan ini LKPD-nya dipegang dulu, dilihat perintahnya apa. Kelompok 4. Ya, silakan untuk mengisi LKPD ini sesuaikan dengan video yang tadi kalian amati. Sumbernya kalian bisa lihat di buku ini, atau kalian juga bisa lihat sumber-sumber di internet sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Ya, silakan sekarang kerjakan, waktunya hanya 15 menit saja. Silakan dimulai dari sekarang.
kita akan dengarkan satu persatu dari tiap kelompok. Silakan kelompok 1, siapa yang akan maju? Ya, silakan Rahma. Ke depan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video yang telah kita amati bersama, sebenarnya pembagian harta yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi hukumnya adalah hibah atau pemberian karena Pak Ahmadnya masih hidup. Sebab ketentuan pembagian waris diantaranya yang pertama yang memiliki harta harus sudah meninggal dunia. Yang kedua, harta yang dibagikan adalah seluruh harta, bukan sebagian. Yang ketiga, harta warisan dibagi setelah diambil untuk pembayaran hutang, biaya pelunasan jenazah, dan wasiat jika ada. Jadi, jika pembagian harta itu adalah harta waris, maka pembagian tersebut tidak sesuai dengan syariat. Ya, terima kasih banyak sekali. Ya, menurut kelompok 1, apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat dari video tadi itu bukan pembagian waris, katanya. Kata Rahmat bahwa yang dilakukan itu adalah hibah saja. Dan menurut Rahmat tadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, kenapa tidak sesuai? Karena Pak Rahmat tadi belum meninggal. Yang berikutnya karena tadi cek Pak Rahmat sedang dibagikan sebagian saja, dan diberikannya pun rata, dipasihana rata, anak-anak nutilu itu dibagi rata, dan itu bukan ketentuan Islam. Ya. Terima kasih. Ada yang tidak setuju dengan pernyataan kelompok 1? Kenapa kelompok 1 menyebutkan bahwa tadi yang dilakukan itu bukan pembagian waris secara syariat Islam? Ada tidak? Oh ya, ada, sebelah sana, silakan. Kan di video tadi Pak Rahmat tuh ingin membagikan warisan, tapi kenapa tidak disebut warisan? Bagaimana kelompok 1? Mau dijawab langsung sama Rahmatnya? Ya, boleh. Mungkin dari video tadi Pak Ahmad tidak tahu tentang hukum ahli waris. Mungkin Pak Ahmadnya tadi tidak tahu tentang pembagian waris. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 dulu. Ya, berikutnya kelompok 2, silakan siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Coba yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembagian ahli waris. Bagaimana pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam jika diterapkan pada kasus dalam video? Jika Pak Rahmat menggunakan ketentuan syariat Islam, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. 2 anak kandung, yaitu Marwah dan Ridwan, istri baru Zainab, anak tiri Jamal. Uang berhak mendapatkan warisan adalah istri dan anak kandung, sedangkan anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan kecuali jika mendapatkan hibah. Pembagiannya, Zainab 1/8 sebagai ahli waris wajawil furud. Marwah dan Ridwan mendapatkan sisa dibagi dua sebagai ahli waris. Menurut kelompok 2 tadi disebutkan bahwa pembagian warisan secara syariat Islam itu hanya diberikan kepada istri dan 2 anak kandung. Karena Jamal seorang anak sambung atau anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah tirinya, dari Rahmat, ya. Karena kalau Jamal ini mendapatkan berarti itu bukan warisan, mungkin dapat wasiat atau dapat hibah. Ya, Jawil Qurun itu adalah ahli waris yang sudah tercantum di dalam nas Al-Quran bagiannya.
Sedangkan asobah itu nanti untuk Marwan dan Ridwan dan Marwan sebagai asobah, dia akan mendapatkan sisa dari harta ayahnya yang ditinggalkan setelah dikurangi oleh ibunya, istrinya yang 1/8, dikurangi lagi mungkin dia punya hutang, dikurangi lagi mungkin dia punya wasiat, maka sisanya dibagi 2 untuk Marwan dan Ridwan. Ya, ada pertanyaan yang lain? Bagaimana dong Sujaman teh nanti kan kasihan, dia bisa aja sakit hati terus iri gitu. Oh iya betul. Bagaimana kelompok 2? Ya silakan mau dijawab oleh kelompoknya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa kalau misalkan anak tiri itu tidak mendapatkan hak warisan, sudah tercantum dalam Al-Quran. Supaya Jamal tidak iri, mungkin nantinya Pak Rahmat akan memberikan hadiah untuk mencegah perselisihan antar persaudaraan. Terus kan nanti juga Jamal akan mendapatkan harta warisan dari ibunya. Iya betul sekali. Silakan kembali. Ya baiklah, kita lanjutkan kepada kelompok 3. Siapa yang akan depan? Ya, Sipa, silakan. Sipa Anjas. Di sini saya si Panjani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. 3. Jenis-jenis ahli waris dibagi 2. Yang pertama ahli waris jawil furud, yang kedua ahli waris asobah. Ahli waris jawil furud adalah ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta waris telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok, yaitu setengah, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Yang kedua yaitu ahli waris asobah, yaitu perolehan pembagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud. Yang 6 tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ada yang bertanya kepada kelompok 3? Tidak ada? Oh ada dari sana, silakan Sani mau bertanya. Apakah ada keuntungan sebagai ahli waris asobah? Ya, bagaimana kelompok 3 mau jawab? Ya, langsung sama Sipa boleh. Baik, untuk ahli waris asobah ini, dia ini bisa mendapatkan ahli waris yang paling banyak atau tidak sama sekali. Ya, jadi dia bisa mendapatkan ahli warisnya, bagiannya bisa paling banyak kalau jawil furudnya hanya sedikit. Tapi kalau jawil furudnya banyak, bisa-bisa yang asobah ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, terima kasih si Pak Wali pertanyaan. Ya, yang terakhir silakan dari kelompok 4, siapa yang akan depan? Ya, Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris yang mendapat bagian setengah atau 1/2, 1 suami jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau anak laki-laki dari anak laki-laki. 5 saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian siapa lagi? Seorang anak perempuan. Kalau dia punya anak perempuan tunggal 1, maka anak perempuan itu mendapatkan setengah dari harta orang tuanya. Ya, kalau beda kalau laki-laki tunggal itu dapat semuanya. Misalkan begini, bapaknya meninggal. Nah, hartanya untuk anaknya laki-lakinya si anak ini sudah meninggal, tapi dia punya cucu perempuan, maka anak cucu perempuan ini mendapatkan juga 1/2. Kalau istri meninggal, suami dapat 1/2 kalau sudah punya anak, tapi kalau suaminya yang meninggal, istri dapatnya 1/4. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita semua kampung Palu, sudah tahu Palu? Sudah. Tepuk Palu, ini tepuk Palu. Ikuti. 1 buah palu, palu, palu. 1 buah palu jadi 2. 2 buah palu, palu, palu. 2 buah palu jadi 3.
3 buah palu jadi 4 4 buah palu jadi 5 kita sudah relax dan sekarang silakan kalian kerjakan. Ini ada penilaian. Silakan kalian kerjakan tes untuk hari ini. Silakan Bapak sudah kirim linknya ke grup kalian. Silakan semuanya isi untuk tes perluasan materi untuk hari ini. Silakan dibuka Google-nya. Sudah selesai mengisi evaluasinya? Kalau sudah, Bapak ingin mendengarkan apa kesimpulan materi yang sudah kalian dapatkan untuk hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Bapak dulu. Kesimpulan yang saya dapatkan di pembelajaran hari ini bahwa pembagian ahli waris sudah ditentukan di dalam syariat Al-Quran. Jadi pembagian ahli waris tidak dapat semena-mena. Iya, tidak dapat, tidak bisa membagikan secara semena-mena kumaha kahayangnya karena sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Berikutnya silakan ada lagi. Oh iya, sebelah sana, Sani. Kesimpulannya bahwa kita harus mengetahui kelompok mana kita termasuk ahli waris, apakah Zawil Furuj yang sudah ada ketentuannya atau asobah yang mendapatkan sisanya. Iya, bagus sekali. Ya, artinya apa? Kita sudah tahu ketentuan warisnya, ya. Bagian-bagiannya, apakah kita masuk Zawil Furuj atau nanti kita masuk asobah, itu semuanya sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran. Kalau Zawil Furuj, nanti sisanya akan diberikan kepada ahli waris asobah. Ini semua harus kita ketahui, kita pahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian warisan. Paham semuanya? Kalau sudah paham, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini? Coba. Ya, balik lagi boleh. Kelebihan pembelajaran hari ini lebih menarik, ice breakingnya beda dari minggu sebelumnya. Iya, bagus, terima kasih. Ada lagi, jangan lupa wae, silahkan sebelah sana ada. Ya, Cukup menyenangkan dan mantap. Baiklah, kalau semuanya sudah paham, ada lagi pertanyaan kan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk memahami materi tentang warisan ini. Ya, amin. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.